Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Delvina Nesya Rahma, biasa dipanggil Delvina atau Delvi. Saya dari program Studi Teknologi Informasi dan dari kelompok Kalike. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang TT Lab Skill khususnya dalam tugas pemrograman yang pertama. Pada tugas pemrograman yang pertama terdapat dua soal yang dikerjakan. Soal pertama itu di nomor 2, yaitu adalah password. Di sini terdapat sebuah kasus yang terjadi di Jakarta. Detektif Timothy menemukan sebuah mesin yang dapat membuat kata sandi unik. Mesin bekerja dengan mengambil sebuah kata, menghilangkan semua huruf vokal, membalikan semua huruf, kemudian memasukkan kode ASCII dari huruf pertama dari kata awal di tengah-tengah sandi. Lalu sebelumnya sudah diberikan contoh dari Banana menjadi NN98B, Jakarta menjadi TR74KJ, dan Tangerang menjadi GNR84GNT. Lalu suatu hari Timothy mendapatkan kertas berisi NM71RG yang dibuat dari mesin tersebut. Jika mesin hanya dapat bekerja secara satu arah, bagaimana Timothy mendapatkan kata asli berdasarkan kata sandi yang ditemukan, dan apa saja kemungkinan kata yang bisa didapat dari kata sandi tersebut? Cluenya adalah kata asli merupakan kata bahasa Inggris. Maka dari itu langkah-langkah yang bisa kita ketahui, pertama tentunya untuk membalikan ke kata awal, kita harus menghapus huruf vokal yang terdapat pada teks tersebut. Yang awalnya ada NM71RG, maka karena dia sudah tanpa vokal, langsung kita satukan dan menghilangkan kode ASCII-nya dulu, jadi NMR G kapital. Lalu setelah itu kita identifikasi kode ASCII yang digunakan. Jika 71 maka itu artinya G atau G kapital. Lalu jika sudah menemukan maka kita sudah tahu jika ada N, M, R, dan G kapital dalam kata tersebut. Tapi karena dia masih dalam keadaan terbalik, maka kita balikan agar dia menjadi seperti yang ke awal, yaitu G kapital R, M, N. Lalu kita dapat menyisipkan huruf vokal agar kata tersebut agar huruf-huruf tersebut bisa menjadi sebuah kata. Maka setelah disisipkan akan menemukan kata-kata dalam bahasa Inggris, yaitu Jerman atau Germain. Selanjutnya adalah soal kedua di nomor ketiga adalah obey traffic light. Di sini soalnya adalah Nabila bekerja di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada suatu hari daerah Merican akan mengadakan sebuah festival besar. Untuk mengatur lalu lintas, Nabila ingin memasang APILL spesial di persimpangan dekat festival dengan urutan hijau, kuning, merah, dan kembali lagi ke hijau. Karena suatu hal, APILL tersebut tidak dimulai dari lampu hijau, tapi di lampu warna lain, dan siklus bekerja seperti normal setelah itu. Jika durasi lampu hijau sebanyak 20 detik, lampu kuning 3 detik, dan lampu merah 80 detik, dan di detik ke-45 APILL baru menunjukkan warna kuning, buat sebuah logika yang dapat menentukan warna lampu yang ditunjukkan APILL di detik ke-80, 135, 150, dan 212. Tentukan juga warna yang ditunjukkan APILL pada detik tersebut menggunakan logika Anda. Clue: APILL menunjukkan lampu kuning di detik ke-45 hingga ke-47. Dari soal tersebut, data awal yang dapat kita temukan adalah hijau adalah 20 detik, kuning 3 detik, merah 80 detik, dengan total semuanya adalah 103 detik. Tetapi seperti yang kita ketahui di soal sebelumnya, jika tidak dimulai dari hijau di lampu ke awal, jadi kita nggak tahu apa yang dimulai. Tapi di situ diketahui jika di detik ke-45 adalah berwarna kuning. Maka karena kuning memiliki waktu durasi 3 detik, maka 45 sampai detik ke-47 adalah berwarna kuning. Maka dari itu kita bisa membuat urutan juga. Jadi kalau misalnya dari kuning berarti nanti ke merah lalu ke hijau. Jadi nggak harus yang kayak hijau kuning merah tuh. Lalu selanjutnya
kita dapat mulai menghitung setelah 47. Di 48 sampai 127 ada merah dengan durasi 80 detik, lalu ada 120 di detik ke 128 sampai 147 berwarna hijau dengan durasi 20 detik, dan terakhir kembali lagi ke kuning dengan durasi 3 detik di 148 dan 150. Lalu itu akan berulang terus menerus. Maka dari pernyataan yang kita temukan tadi, kita dapat menjawab pertanyaan di detik ke-80, 135, 150, dan 212. Di detik ke-80 karena dia terletak di antara 48 sampai detik ke-127, maka dia berwarna merah. Di detik 135 karena dia ada di antara 128 dan sampai 147, maka dia berwarna hijau. Lalu di detik ke 150 karena dia ada di 148 dan berakhir di 150, maka dia masih berwarna kuning. Lalu untuk 212 kita dapat melanjutkan mencari dari titik terakhir yang kita temukan 150. Jadi jika 150 ditambah ke 80 detik untuk durasi merah, itu ditemukan 230 atau detik ke 230. Maka detik ke 212 itu berwarna merah. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.